Saya Teopia dengan NIM 19. Saya Hani Sadila dengan NIM 15. Dan saya Moniza Fitsia Aprianda dengan NIM 35. Pada video kali ini, kami akan menampilkan praktikum reaksi uji asam amino. Selamat menyaksikan. Protein merupakan polimer yang dibentuk dari monomer asam amino melalui ikatan kovalen. Protein dapat dihidrolisis menjadi asam amino penyusunnya dengan berbagai metode, dan studi paling awal tentang protein secara alami berfokus pada asam amino bebasnya. Semua asam amino kecuali glisin mempunyai atom karbon asimetrik. Dengan demikian bersifat optik-aptik, yaitu dapat memutar sinar bidang polarisasi menuju ke suatu arah atau kebalikannya. Semua asam amino bersifat aporter, yaitu dapat bereaksi dengan asam dan dapat bereaksi dengan basa. Semua asam amino dapat membentuk ion dipolar atau disebut zwitterion. Asam amino dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas utama, yaitu asam amino non-polar, asam amino polar, tidak bermuatan, asam amino dengan gugus aromatik, dan asam amino bermuatan negatif, dan asam amino bermuatan positif. Pertama yaitu uji Milo. Tambahkan 5 tetes reagen Milo ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%. Kemudian panaskan campuran baik-baik. Jika reagen yang digunakan terlalu banyak, maka warna akan hilang. Uji Milo merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keadaan gugus fenol dalam asam amino, terutama tirosin. Reaksi Milo mengandung ion merkuri dalam suasana asam yang dapat bereaksi dengan gugus fenol sehingga setelah pemanasan dapat terbentuk warna merah atau endapan merah. Pada percobaan ini digunakan 3 sampel, yaitu triptofan, tirosin, dan juga arginin. Berdasarkan hasil pengamatan, tirosin menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Hasil tersebut sesuai dengan teori tirosin. Triptofan menunjukkan terbentuknya endapan berwarna coklat, sedangkan arginin menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Selanjutnya, percobaan Hopkins-Cole. Ke dalam 2 ml larutan protein, tambahkan 5 tetes reagen Hopkins-Cole. Tambahkan sedikit demi sedikit sebanyak 5 ml H2SO4 pekat melalui sisi tabung. Hopkins-Cole merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi asam amino triptofan berdasarkan keberadaan gugus indol pada rantai sampingnya. Dalam suasana asam kuat, gugus indol triptofan dapat mengalami reaksi dengan reaksi Hopkins-Cole sehingga menghasilkan warna khas pada batas antara dua lapisan larutan. Pada percobaan ini digunakan triptofan, tirosin, dan juga lisin. Tirosin dan lisin menunjukkan hasil negatif, yaitu larutan tetap tidak berwarna. Triptofan menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya cincin berwarna kecoklatan pada batas larutan. Selanjutnya yaitu uji ninhidrin. Tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin 0,1% ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%, kemudian panaskan hingga mendidih. Uji ninhidrin merupakan uji kualitatif yang umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan gugus amino bebas pada asam amino. Reaksi antara ninhidrin dengan sebagian besar asam amino menghasilkan senyawa berwarna ungu yang dikenal sebagai rumen purple. Intensitas warna dapat berbeda bergantung pada jenis asam amino, konsentrasi sampel, jumlah reaksi, serta kondisi pemanasan. Prolin memberikan hasil yang berbeda karena memiliki gugus amino sekunder, sehingga umumnya menghasilkan warna kuning. Pada percobaan ini digunakan anilin, valin, leusin, fenilanilin, serin, teorin, asparigin, dan juga frolin. Anilin menunjukkan warna ungu tua, valin menunjukkan warna ungu pudar, fenilalanin menghasilkan warna ungu, serin menghasilkan warna ungu tua, teorin menghasilkan warna ungu muda. Hasil tersebut sesuai dengan teori karena asam amino tersebut memiliki gugus amino yang dapat bereaksi dengan ninhidrin. Leusin juga seharusnya memberikan warna ungu, tetapi pada pengamatan hanya terlihat ungu pudar. Hasil tersebut masih dapat dianggap menunjukkan reaksi positif, tetapi intensitas warnanya rendah, menunjukkan warna kuning, dan hasil tersebut sesuai dengan karakteristik prolin sebagai asam amino dengan gugus amino sekunder. Selanjutnya adalah reaksi sistin dan reaksi sistein. Reaksi sistin yaitu larutkan sedikit sistin ke dalam 5 ml NaOH1N, kemudian tambahkan beberapa kristal Pb asetat, kemudian panaskan hingga mendidih. Selanjutnya pada sampel sistein menunjukkan hasil positif dengan warna merah. Warna tersebut menunjukkan bahwa sistein memberikan reaksi terhadap reaksi yang digunakan. Selanjutnya uji Santo protein. Tambahkan 0,5 ml masing-masing larutan asam amino dan larutan fenol ke dalam masing-masing tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Hasil uji Santo protein menunjukkan bahwa triptofan dan tirosin memberikan hasil positif berupa warna kuning karena memiliki cincin aromatik. Fenol juga memberikan hasil positif, sedangkan arginin negatif karena tidak memiliki cincin aromatik. Tempatkan 0,5 ml sampel asam amino dalam 4 tabung reaksi bersih kering yang mengandung 4 ml pelarut yang berbeda dalam penanas air. Uji kelarutan dilakukan untuk mengetahui kemampuan asam amino larut dalam pelarut dengan sifat kepolaran yang berbeda, yaitu NaOH, air, dan kloroform. Asam amino memiliki gugus amino dan karboksil yang dapat mengalami ionisasi sehingga secara umum mempunyai sifat polar dan dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Berdasarkan hasil pengamatan, metionin, alainin, valin, leusin, fenilanilin, serin, treonin, asparigin, frolin, dan juga arginin semuanya menunjukkan hasil larut dalam NaOH dan larut dalam air, tetapi tidak larut dalam kloroform. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asam amino yang diuji lebih mudah berinteraksi dengan pelarut polar dibandingkan dengan pelarut non-polar.